Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Qala al muallif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa sa'ida fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqodul Imam. Sudah sampai kepada kata mutiara yang 18 dari halaman 77. Mohon disimak bersama-sama, mohon diperhatikan kajian kitab Iqodul Imam, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatukal amala ala wujudil faraghi min ru'unatin nufusi. Ihalatuka, menunda-nundamu, al-amala akan amal perbuatan, ala wujudil faraghi, atas adanya kesempatan. Itu min ru'unatin nufusi, termasuk bagian daripada sifat ru'unah, sifat bodohnya daripada jiwa. Maka itu di dalam konteks mutiara yang ke-18 ini kita diingatkan kembali oleh Syekh Ibnu Athaillah. Jangan sampai kita melakukan penundaan terhadap setiap kebaikan-kebaikan yang ada di depan mata kita. Ketika sudah waktunya hadir, satu misal sholat, maka jangan pernah menunda akan waktu sholat. Lebih-lebih ketika itu Anda itu ala wujudil faraghi, jadi adanya kesempatan. Karena seringkali itu diantara kita itu suka atau senang menunda-nunda dari sebuah kebaikan yang ada. Sehingga kita diperingatkan bahwa orang yang suka menunda akan kebaikan demi kebaikan dari amal ibadah yang bisa dikerjakan, kok ditunda-tunda, itu termasuk bagian daripada kebodohan jiwa seseorang. Jadi itu hati-hati ya, karena sering kali kita itu menunda. Nah, beda lagi ketika bahwa satu kebaikan dengan kebaikan yang lain itu sama-sama muncul. Satu misal di sini ada kewajiban, di sini ada sunnah, di sini ada mubah. Maka kita tidak boleh kemudian meninggalkan semua. Harus ada yang diprioritaskan. Karena ada wajib, maka kita dahulukan yang wajib. Yang nggak boleh itu ketika dari mulai yang wajib sampai yang sunnah sampai perbuatan yang mubah, padahal itu semua kebaikan, itu kemudian kita tunda-tunda. Sudah nanti saja, masih repot. Loh, kalau buru repot, hampir semua manusia itu repot semua. Maka itu jangan sampai kita tersandra oleh kebodohan-kebodohan jiwa kita dengan selalu menunda-nunda atas kebaikan-kebaikan yang ada di depan kita. Di satu saya contohkan tadi adalah seperti kalau sudah saatnya waktu sholat, ya sudah sholat. Selama Anda tidak sakit, selama Anda masih bisa ditinggalkan perbuatan itu. Kecuali kalau Anda memang dalam kondisi sakit yang parah, kondisi di mana sakit Anda itu memang membutuhkan waktu ketika melaksanakan sholat. Membutuhkan waktu itu artinya bahwa Anda sepanjang waktu-waktu itu Anda sulit untuk bisa mempunyai kesempatan untuk melaksanakan sholat. Mungkin karena sepanjang waktu sepanjang waktu itu ketika Anda mau sholat, Anda bisa pingsan. Anda mau sholat pingsan. Nah, itu boleh kemudian ditunda sampai limit waktu ke belakang, atau bahkan bisa dijamak dengan sholat yang lain. Itu satu misal. Itu karena penundaan Anda itu karena ada alasan hukum. Nah, dalam konteks ini biasanya nafsu itu sangat kuat pengaruhnya kepada kita untuk menunda-nunda terhadap setiap kebaikan.
Itu selalu sudah dalam hal sholat saja, dalam hal sholat saja kita sering kan ya, ketika sudah saatnya isya sudah sampai kita tunda karena ada tamu. Begitu tamu sudah pulang, waktu isya sudah kelewat, maka bilangnya sudah nanti saja, nanti malam saya mau menyelesaikan ya, mau menyelesaikan pekerjaan di kantor satu misal. Begitu sampai jam 12 kok ada sepak bola. Wah, nanti dulu selesaikan dulu lihat sepak bola. Begitu lihat sepak bola ya, di mana ada jeda istirahat atau setengah mainan, itu semestinya Anda harus berkata, tapi apa yang Anda bilang? Sudah sekalian ya, biar sampai selesai sepak bola ini. Apa yang terjadi? Begitu sampai bilang selesai dan sebelum ya sepak bola selesai Anda ternyata tertidur. Ini bahaya kalau model-model seperti ini ya. Maka itu ikhalatukal a'mala ala wujudil farohi min ru'unatin nafsi. Jadi menunda-nundanya engkau terhadap amaliyah atau terhadap perbuatan-perbuatan amal. Padahal an wujudil faroh, padahal muncul kekosongan, padahal sampai itu nganggur. Tidak sibuk sampai itu nganggur padahal. Apalagi nganggur, tidak sibuk itu. Kok masih ada orang yang sudah tidak sibuk, kok masih menunda-nunda terhadap kebaikan demi kebaikan, tidak hanya sholat. Waktunya mungkin saatnya kita melaksanakan istiqomah kita baca Quran. Nah, tapi karena malas ditunda, sudah nanti saja. Loh, kalau sudah nanti saja akan ada kata nanti lagi. Maka itu kalau ada orang suka menunda-nunda daripada amal perbuatan, padahal dia punya kesempatan menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda ibadah, padahal dia punya kesempatan yang banyak, padahal dia tidak sakit, padahal dia punya banyak kesempatan. Kalau itu dilakukan ya ibadah yang ditunda-tunda itu dilakukan, maka itu termasuk bagian daripada apa? Gobloknya atau bodohnya daripada jiwa. Al-ihalatu, maka adapun ihalah ala syai'i, terhadap sesuatu. Ini kita membahas masalah ihalah. Al-ihalatu, maka adapun ihalah. Kalau di atas tadi di dalam mutiara kalimat matannya itu ihalah itu bermakna menunda. Ihalah itu maknanya berpindah ya. Berpindah posisi, berpindah tempat, itu ihalah. Dari satu tempat ke tempat lain. Al-ihalatu, apa yang dimaksud dengan ihalah? Al-ihalatu adapun ihalah ala syai'i, terhadap sesuatu. Huwa adapun syai' ya. Huwa adapun syai' itu taslituhu, telah menguasai kepada seseorang, as-syakhsiyah ya. Wa igra'uhu, dan telah memperdaya, yang telah memperdaya kepada seseorang, alaihi atas syai'. Itu definisi daripada ihalah. Jadi ihalah itu secara perspektif dalam kajian tentang language, bahasanya, bahwa ihalah itu adalah huwa taslituhu. Jadi ihalah adalah sesuatu yang bisa menguasai terhadap seseorang, yang bisa memperdaya, yang bisa menipu ya terhadap seseorang, alaihi, terhadap sesuatu. Satu misal ya, memang sudah saatnya sholat, kok tiba-tiba di acara TV itu menarik, sehingga saya kemudian menunda. Padahal sholat itu kan wajib ya, padahal sholat itu wajib. Sementara saya sedang dikuasai oleh TV tadi, ada acara menarik itu tadi, kita sedang diperdaya, kita sedang disetir, dikendalikan oleh TV tadi. Itu makna ihalah itu ya. Jadi ihalah itu adalah taslituhu wa igra'uhu alaihi. Jadi seseorang yang dikuasai oleh sesuatu, atau sesuatu yang menguasai terhadap sesuatu, itu adalah ihalah. Wa igra'u, dan memperdaya ya,
merayu lah, memperdaya ya, kepada seseorang tadi, sehingga seorang itu tetap posisinya ditunda, posisinya yang semestinya dia menjalankan sholat ditunda sholatnya, jadi menunda nanti dulu. Wal muradu, adapun yang dimaksud guna di sini apa itu tawakkuful amri. Tawakuf itu menggantungkan suatu perkara, menggantungkan perintah alaihi atas amr. Jadi yang dimaksudkan ihala itu adalah menggantungkan suatu perintah. Tawakkuful amri namanya menggantungkan, atau dalam pengertian menggantung itu menghentikan perintah alaihi atas perintah, karena apa? Bihaitsu la yatawajjah, ketika tidak menghadap ya lahu kepada al-amr, jadi tidak menghadap kepada, jadi digantungkan, jadi perintah itu digantung, yang semestinya dilakukan ditunda, digantung, jangan dulu. Bihaitsu la yatawajjah, di mana ketika itu dia tidak menghadap dengan perintah itu, lahu kepada perintah, hatta yatayassaru, sehingga menjadi gampang apa wujuduhu, ya ini hatta yatayassaru, sehingga menjadi gampang apa wujuduhu, akan adanya amr. Wal farahu, maka adapun istilah faroh itu tadi faroh itu kosong maknanya ya, atau nganggur. Wal farahu, adapun faroh minasyai'i, dari sesuatu itu maknanya apa? Itu kholwuhu bisa. Itu kholwuhu, kosongnya seseorang, minhu, dari syai'. Itu makna faroh. Faroh itu al-faroh minasyai' itu artinya kosong melompong, tidak ada sama sekali dari sesuatu, itu namanya faroh. Sedangkan wa farahul qalbi ya, wa farahul qalbi, maka adapun kosongnya hati yang dimasukkan itu khalwuhu, yaitu tidak sibuknya. Khalwuhu itu sepi, khalwun itu gimana sepi? Sepinya hati mimma, dari sesuatu yusilu, yang bisa menyibukkan hati. Jadi sedangkan apa yang dimaksud dengan farahul qalbi, kosongnya hati itu? Kosongnya hati itu artinya khalwuhu, bahwa hati itu kosong, itu maknanya adalah hati itu tidak dalam kondisi sibuk. Khalwuhu mimma yusilu, dari sesuatu yang menyibukkan. Ya, jadi hatinya farahul qalbi itu artinya tidak sibuk, itu maknanya. Sedangkan wa farahul jawarihi, maka adapun yang dimaksud dengan jawarul farahul jawarih, kosongnya anggota tubuh itu adalah khuluhu, nganggurnya badan, minal ashghali, dari kesibukan. Jadi badan itu kalau disebut farahul jawarih, itu artinya bahwa nganggur badannya nganggur. Khulwuha, yaitu khulwuha, nganggurnya jawarih, minal ashghali, dari kesibukan. Waru'unatu, maka adapun ru'unah, sifat ru'unah itu nau'un, bagian daripada ya, termasuk pecahan, bagian daripada minal hamko ya. Jadi di sini kurang iyaknya, minal hamko, jadi bagian daripada kebodohan atau kekemprongan, sifat ru'unah itu. Ini menjelaskan tentang apa ini? Kata-kata yang ada di dalam Mutiara 18 itu tentang ihala. Ada ihala, ada makna al-faroh. Ya, apa sih maknanya ihala? Itu tadi. Jadi ihala itu kalau diartikan bahwa yang dimaksudkan itu adalah taslituhu. Jadi sesuatu yang menguasai kepada seseorang atau memperdaya, wa ighro'u, dan memperdaya kepada seseorang.
atas sesuatu tadi, sehingga orang itu menunda. Itu ya ikhalah itu. Ya, satu misal saya diperdaya, ya diperdaya oleh anak saya, karena anak saya ganggu ya, anak saya memperdaya saya. Ya walaupun anak saya itu tidak sengaja memperdaya, saya semestinya harus mengisi pengajian. Anak saya nangis, ya, anak saya nangis, sejadi-jadinya nangis, sehingga saya menunda, satu misal menunda hal saja. Ya. Itu namanya saya sedang diperdaya oleh kondisi anak saya itu, sehingga saya harus menunda. Itu yang dimaksudkan dengan ihal. Terus wal muraduna yang dimaksudkan di sini itu apa? Adalah tawakkuful amri, sehingga menggantungkan perintah. Nah, ini. Jadi yang dimaksud menunda itu adalah menunda dari setiap kebaikan, menunda dari perintah. Menggantungkan, jadi menggantungkan dari kepada sesuatu, akhirnya perintahnya itu enggak dijalankan. Tawakuf, akhirnya menjadi tawakuf, berhenti, tidak dilakukan perintah. Ya, itu yang dimaksud dengan makna daripada ihalah. Nah, faroh dari sekian banyak ada farohul qalbi, ada farohul jawarih, ya, ada farohu minasyai'i. Itu maknanya adalah secara umum itu khulwun, artinya kosong. Ya kalau makna apa namanya farohu minasyai', ya, kosong dari sesuatu artinya bahwa tidak ada. Kalau makna daripada farohul qalbi, ya, itu artinya apa? Farohul qalbi itu artinya dia itu adalah tidak memikirkan apa-apa, tidak sibuk hatinya. Kalau farohul jawarih itu artinya apa? Artinya bahwa dia nganggur, tidak bekerja. Itu makna daripada faroh dan ihalah tadi. Kultu, saya katakan, min adabil arifi, setengah atau bagian dari itu, sebagian daripada etika daripada orang yang ma'rifah, orang yang kenal kepada Allah. Ayakuna, ada siapa arif, orang yang kenal kepada Allah, kamilal akli, sempurna akalnya, wasa saqibal dhihni, cerdas mata hatinya. Jadi salah satu bagian daripada etika yang harus dimiliki oleh seorang yang sudah kenal kepada Allah, yang disebut dengan orang arif. Orang arif ya bisa diartikan orang yang kenal Allah, karena ilmu tasawuf jadi al-arif itu artinya orang yang kenal kepada Allah. Bahwa bagian daripada etika orang yang arif yang kenal kepada Allah, etikanya itu adalah dia harus mempunyai kesempurnaan akal, logikanya dipakai, dan punya kecerdasan sakibat ini, punya kecerdasan hati, hatinya punya kepekaan. Kira-kira ya ini ya, saya menunda dari setiap kebaikan yang ada di depan saya ini secara logika ini ya baik apa enggak? Pertimbangannya lebih banyak madorotnya apa manfaatnya? Saya yakin orang yang ma'rifah, orang yang kenal dengan kebaikan, yang kenal kepada Allah, dia akan punya kamilal akli, punya kesempurnaan akal. Sehingga ketika ada sesuatu yang bersifat perintah, ada suatu kebaikan untuk atau harus dilakukan, maka yang pasti dia tidak akan pernah menunda-nunda dari kebaikan itu. Kenapa? Karena dia salah satu ciri atau etika orang yang arif itu adalah punya kesempurnaan akal, sehingga segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, baik itu ciptaan Allah maupun kesempatan, ya kesempatan itu kehendak. Jadi ciptaan Allah itu ada ciptaan yang bersifat materi, ada ciptaan yang bersifat kehendak. Ya, kehendak itu ya seperti kekuatan, berpikir, kemauan gitu. Itu semua juga ciptaan Allah. Allah menciptakan materi dalam bentuk materi seperti gunung, ya, seperti batu, seperti air. Nah, begitu juga Allah menciptakan atau menakdirkan daripada kehendak, keinginan-keinginan kita, ingin ke sana, ingin ke sini, itu semua juga termasuk bagian daripada ciptaan Allah, termasuk takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika seseorang sudah
pada tingkatan yang kenal betul kepada Allah, yang disebut dengan orang arif tadi, maka dia akan menggunakan logika di dalam melihat segala sesuatunya. Sahibat dhihni, punya kecerdasan hati, punya kepekaan jiwa yang luar biasa. Maka itu orang yang arif tidak akan pernah menunda-nunda, maksudnya terhadap setiap kebaikan yang ada di depan matanya. Wa min alamatil aql, dan itu sebagian daripada tanda-tanda akal. Apa sih tanda-tanda orang yang berakal? Ya. Tanda-tanda orang yang punya akal itu adalah intihazul furusati, orang yang bisa mempergunakan kesempatan fil amali, di dalam melakukan amaliyah atau pekerjaan. Jadi salah satu ciri orang yang punya logika, orang yang main akalnya, yang akalnya main, pikirannya bagus, pikirannya baik, pikirannya main, itu pikirannya main. Ciri-ciri orang yang berakal diantaranya adalah orang yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu. Jadi sehingga dia di dalam kehidupan itu tidak ada ceritanya nganggur, itu tidak ada. Ya, ceritanya nganggur itu tidak ada. Karena definisi apa namanya bekerja itu artinya bahwa segala sesuatu yang bisa dikerjakan, kan tidak harus bahwa yang dimaksud dengan definisi bekerja itu harus menghasilkan uang, menghasilkan pundi-pundi materi, kan tidak. Setiap aktivitas apapun ya yang dilakukan oleh manusia itu namanya amal. Lah, orang yang berakal itu akan selalu mempergunakan kesempatannya. Kapanpun, dimanapun, dia tidak akan pernah berhenti. Mau dia mau jalan ke Surabaya, mau dia pergi ke Kalimantan, mau pergi ke Papua, dia akan terus. Di mana ada kesempatan, dia akan melakukan segala sesuatu. Ya termasuk manusia hidup itu hampir tidak ada yang nganggur loh. Siapa yang bilang? Nah, maka itu kan perlu kita meredefinisikan ya, antara bekerja itu bagaimana, yang disebut dengan nganggur itu juga bagaimana. Karena saya kira tidak ada orang yang nganggur. Sampai pada tataran orang hanya berzikir tok, itu tidak bisa disebut nganggur. Orang yang hanya sholat tok itu tidak bisa juga disebut nganggur dalam perspektif tasawuf. Lain lagi dalam perspektif materi, bahwa yang dinamakan orang nganggur itu ya orang yang tidak menghasilkan uang, itu dianggap nganggur. Tetapi dalam konteks ini tidak, ya. Maka itu sebagian daripada cirinya orang yang berakal itu adalah intihazul fursati, mempergunakan kesempatan fil amali, di dalam melakukan amal. Jadi kesempatan dimanapun ya, tidak harus banyak, sedikit saja kesempatan dia tetap akan digunakan. Entah itu untuk bersolawat kepada Rasulullah, entah itu berzikir, bertasbih, satu misal, dia akan gunakan terus menerus setiap kesempatan itu. Wa mubadaratul umri, serta mensegerakan ya, wa mubadaratul umri, mensegerakan umur ya. Atau mensegerakan umur itu artinya min ghairi taswifin, tidak menunda-nunda lagi. Itu maksudnya. Dari segala sesuatu ya cepat dilakukan. Langsung ada kesempatan dia terus lakukan. Ada kebaikan dilakukan terus seperti itu, tidak ditunda-tunda. Mensegerakan wa mubadaratul umri, dan bersegera. Ya, bersegera, saling mempersegerakan umur min ghairi taswifin, tanpa menunda, wala amal, dan tidak pula yaitu berangan-angan. Karena angan-angan itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Ngapain harus diangan-angan? Lu udah lakukan aja segala sesuatu itu. Ya. Karena mafata, ini dasarnya. Mafata minhu la iwadalahu wa ma hasala la qimatalahu. Ini jelas bahwa orang
ya, di antara kita manusia itu tidak boleh menunda setiap amal kebaikan. Hari ini satu misal, kita punya kesempatan, punya waktu yang banyak, ya, atau bahkan tidak punya waktu sama sekali, tapi kita harus berusaha untuk melakukan kebaikan hari ini. Kebaikan hari ini yang kita hadapi, yang ada di depan mata kita, yang ada di depan kita itu cepat kita lakukan, nggak usah ditunggu sampai besok, nggak usah ditunggu sampai besok. Ini dalilnya, dasaran id mafata minhu la iwadolahu wa ma hasola la qimatalahu. Id karena ma sesuatu, fata yang hilang, minhu dari ma, la iwado tidak bisa diganti, lahu bagi ma. Karena antara kebaikan yang ditunda hari ini dilakukan besok itu tidak sama, wala tidak bisa diganti, tidak bisa diganti dengan takdir Allah, tidak bisa diganti dengan ukuran, ya, nilai-nilai kebaikan pada setiap hari yang selalu berbeda-beda. Maka itu hari ini dengan hari besok itu nggak sama, nggak sama. Begitu juga, apalagi berupa kebaikan yang semestinya dilakukan pada hari ini, ya, semestinya dilakukan kemudian dilakukan besok itu beda nilainya. Saya contohkan seperti orang punya kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ternyata ditunda, di alasan sakitkah? Ini alasan, bukan karena sakit betul. Alasan nanti saja dulu. Nanti kalau saya sudah banyak uang, nanti akan saya qadha. Beda antara melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan melaksanakan qadha bulan Ramadan di luar Ramadan itu beda. Tidak tergantikan nilai-nilai fadilah keutamaan di bulan Ramadan, ya, dengan nilai-nilai keutamaan di luar bulan Ramadan. Itu yang saya maksudkan, bahwa sesuatu yang hilang pada hari itu atau di bulan Ramadan, ya, itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa digantikan padanannya, tidak bisa dicari gantinya. Jadi saya itu tadi, Anda akan mengqadha karena Anda punya hutang, ya, terhadap kewajiban puasa bulan Ramadan, kemudian Anda laksanakan di bulan Ramadan. Itu tidak imbang, nilainya masih kalah jauh, masih banyak ada di bulan Ramadan. Nilainya luar biasa, tidak bisa la yuwadhu, tidak bisa digantikan, tidak tergantikan. Wala qimatalahu, dan tidak ada nilainya, tidak seimbang nilainya. Ya, la qimata. Wama hasola, ini wama dan sesuatu hasola yang berhasil, laki mata tidak sepadan nilainya, lahu badimah. Jadi tidak sama antara melaksanakan puasa Ramadan dengan ngodoi, melakukan kodok di bulan Ramadan, itu jelas beda. Maka itu jangan pernah menunda-nunda akan setiap kebaikan, ya, akan setiap amal-amal perbuatan itu jangan sampai kita tunda-tunda. Wa fil hadisi, di dalam hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi itu qala dawuh, ala, ingatlah, wa inna min alamatil aqli, dan sesungguhnya sebagian daripada tanda-tandanya orang yang berakal. Ini tanda-tanda orang yang punya akal. Apa itu? At-tajafi, ya, at-tajafi, yaitu mengosongkan andaril ghururi, dari tempat tipu daya. Wal inabatu, dan kembali ila daril khuludi, menuju kepada dunia keabadian. Wa tazawudu, dan mencari sangu, lisuknal kuburi, untuk
bertempat tinggal di kubur. Wa ta'ahubu, dan menyiapkan diri liyaumin nusuri, pada saat atau pada hari dibangkitkan semua manusia. Jadi ini Rasulullah SAW dalam kaitannya, ya, orang menunda-nunda ibadah, menunda amal akhirat ini. Ini diperingatkan oleh Rasulullah. Ala, ingatlah bahwasanya wa inna min alamatil akli, dan sesungguhnya ciri daripada bagian atau sebagian daripada cirinya orang-orang yang berakal itu adalah orang yang selalu mengosongkan dari bentuk-bentuk dari tempat yang menipu, ya, membersihkan dirinya, ya, mengosongkan betul dari dunia yang menipu itu, dan kembali segala sesuatunya itu dikembalikan untuk kepentingan akhirat. Jadi dia berpikir, orang salah satu ciri daripada orang yang berakal itu adalah orang yang mengosongkan. Jadi selama hidup di dunia ini dia tidak macam-macam. Semua perilaku, amal perbuatannya itu hanya diperuntukkan untuk kepentingan akhirat. Itu maksudnya. Jadi seakan-akan di dunia ini kosong, itu kosong. Jadi kepentingan dunia itu tidak ada, dikosongkan kepentingan dunia. Hanya diperuntukkan, dikembalikan semua amal ibadahnya selama hidup di dunia ini bukan untuk dunia, tapi selama hidup di dunia ini amal perbuatannya itu diperuntukkan untuk membangun apa? Negara di akhirat, daerah di akhirat. Itu ciri-ciri daripada orang yang berakal. Dikosongkan, punya tujuan kepentingan di dunia ini. Andaikan membangun sesuatu di dunia ini, itu semua diniatkan untuk kepentingan akhirat. Itu maksudnya. Sehingga dia tidak menunda-nunda lagi terhadap setiap amal ibadahnya, tidak menunda-nunda lagi. Tidak menunda-nunda atas amal perbuatannya, atas kebaikan, tidak lagi ditunda-tunda, dan motivasi hidupnya semua apa yang dia lakukan itu semata-mata untuk membangun kehidupan di akhirat. At-tajafi, dikosongkan, ya, motivasi, cita-cita, angan-angan untuk hidup di tempat yang menipu ini dikosongkan semua, dialihkan semua kepentingannya itu, sehingga dia tidak mau menunda-nunda, tidak ditunda-tunda lagi, ya. Di samping itu watazawud itu mencari sangu, membawa sangu, lisukna, untuk tinggal nanti kelak dikubur, ya, waktu nanti di alam barzah dia sudah banyak sangunya, karena di sana adalah tempat menunggu, kan. Orang menunggu sudah tidak kerja lagi, maksudnya pensiun itu namanya. Kalau sudah pensiun, sudah tidak kerja, sementara kita butuh nikmat, kita butuh makan, kita butuh keselamatan. Dan nanti kan di alam barzah, ya, kan kita menunggu sampai hari kiamat, sampai semua akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Selama menunggu, apa kita kemudian kita diem begitu saja? Kita kan bisa lapar di situ, atau bahkan kita mendapatkan siksa. Bagaimana kita akan punya modal banyak sebagai sangu, sebagai modal dalam perjalanan menuju kubur itu? Maka harus mencari sangu, watazawud, lisuknal kubur, untuk tinggal di kubur itu nanti, ya. Waqala, dan dawuh sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu, adapun orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Itu mandana, orang yang mengendalikan nafsahu, akan nafsunya, akan dirinya. Jadi orang yang cerdas itu justru bukan orang yang akalnya yang pinter, bukan, yang pinter ngomong, yang punya prestasi, bukan orang yang cerdas itu. Tapi orang cerdas adalah orang yang bisa memanage terhadap nafsunya, orang yang bisa mengendalikan nafsunya, yang bisa mengatur, bukan dia dikendalikan oleh nafsunya. Wa amilah, dan melakukan lima terhadap sesuatu amal, kepentingannya ba'dal mauti, nanti dibuat setelah mati. Ini baru orang cerdas. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan, bisa memanage, ya, kapan menunda, kapan tidak, kapan harus disegerakan satu perbuatan. Itu orang cerdas.
dan melakukan segala sesuatunya itu diperuntukkan sebagai bekal setelah kematian. Wal ahmaku, maka adapun yang disebut dengan ahmak, orang kemprong, orang bodoh, lawan daripada al-kais, lawan daripada orang cerdas itu adalah orang bodoh. Siapa orang bodoh itu? Yaitu man, orang ittaba'a, yang mengikuti, yang membiarkan ya nafsahu, akan nafsunya. Ittaba'a, yang mengikuti. Saya ulangi lagi, wal ahmaku, maka adapun orang bodoh, yaitu man, orang ittaba'a, yang mengikutkan, yang ikut apa? Nafsuhu, nafsunya, jiwanya orang itu, hawaha, akan keinginannya nafsu. Saya ulangi lagi, wal ahmaku, maka adapun orang goblok, orang kemprong, orang bodoh, lawannya orang cerdas, itu adalah man, orang ittaba'a, yang mengikuti apa? Nafsuhu, jiwanya, man, hawaha, mengikuti hawa nafsunya. Watamanna, dan berharap siapa man, alallahi, kepada Allah, al-amani, akan angan-angannya, akan cita-citanya, pengen naik surga, pengen diselamatkan dari neraka, tapi dia tidak beribadah. Itu namanya orang goblok, orang kemprong itu namanya. Wong dia loh sering melakukan kemaksiatan, tidak pernah ibadah sama sekali. Ya Allah Gusti, saya mohon surgamu, saya takut nerakamu, berikanlah kami surgamu ya Allah. Sementara dalam hidupnya, selama hidupnya dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Itu namanya orang goblok, orang kemprong. Tidak berusaha untuk mencari sangu, bekal di dalam perjalanan nanti kelak ke akhirat, mulai dari alam barzah sampai ke akhirat. Tidak berusaha mencari bekal pada waktu hidup di dunia, ya, membiarkan, mengumbar nafsunya, hanya menuruti nafsunya tok. Tapi sisi lain dia ingin keselamatan nanti kelak di akhirat. Itu namanya orang ahmak, orang yang kemprong, orang yang goblok, ya. Dia itulah watamanna 'alallahil amaniyah. Dia mengharap kepada Allah akan semua harapan-harapan, bertamani dia. Ya Allah, saya naikkanlah surga, saya minta surgamu ya Allah, saya jauhkan dari nerakamu ya Allah. Tapi dia tidak pernah berbuat baik. Dia selama hidupnya terus mengumbar dan membiarkan nafsunya. Mana mungkin? Itu yang disebut dengan orang ahmak. Wal kaisu, maka adapun kais. Ini nama baik, ini kais ya, kalau punya anak dinamai kais, itu anak yang cerdas. Wal kaisu, adapun yang disebut kais, adapun kais itu al aqilu, orang yang berakal. Wadana nafsahu, sedangkan yang dimaksudkan dengan dana nafsu, ya, dana itu mengendalikan nafsunya, itu artinya apa? Hasabah, ya. Jadi wadana nafsa, mengendalikan nafsu itu artinya hasabah, yaitu orang yang selalu mempertimbangkan baik buruknya ketika memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia ditimbang baik dan buruknya. Jadi introspeksi terus, diteliti terus. Itu namanya wadana nafsa. Jadi wadana nafsa itu artinya hasabah. Hasabah, itu saling melakukan hitungan-hitungan terhadap nafsu. Tidak begitu saja dibiarkan. Ini manfaat apa enggak, ini mudarat apa enggak ketika dilakukan. Itu yang disebut dengan wadana nafsa. Wa fi suhuf Ibrahim alaihissalam, di dalam suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada sebuah pernyataan atau tesis seperti ini. Wa alal ajili ma lam yakun maghluban ala aqlihi an takuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbahu azza wa jalla, wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illahi azza wa jalla, wa sa'atun yakhlu fiha bihajatihi minal mat'am wal masyrabi. Ada sebuah tesis, sebuah pernyataan tulisan di dalam suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
walal akil, kewajiban orang yang punya logika, orang yang berakal. Selama malam yakun, selama lam yakun tiada siapa orang yang punya logika, orang yang berakal, itu maghluban, dikalahkan ala aklihi, oleh akalnya si akil. Selama orang itu, orang yang berakal, ini kewajiban orang yang berakal, orang yang diberi logika, orang yang punya logika. Di dalam kitab Suhufnya Nabi Ibrahim ini terkenal sangat tesis ini, bahwa orang yang punya logika, orang yang diberi amanah akal oleh Allah Subhanahu wa taala, selama orang yang berakal itu tidak dikalahkan oleh akalnya, maksudnya dia bisa mempergunakan akalnya dengan baik, tidaknya bukan akalnya yang menguasai dia sehingga menjadi ngakal-ngakali, bukan begitu. Dia mampu mengendalikan, menguasai terhadap akalnya, bukan akal menguasai kita. Selama dia tidak dikendalikan oleh akalnya, tapi dia yang bisa mengendalikan akalnya. Berkewajiban antakuna lahu sa'atun, semestinya orang yang berakal malam yakun, selama tiada siapa akil itu maghluban, dikalahkan ala aklihi, atas akalnya. Selama orang yang berakal itu tidak dikalahkan oleh akalnya, semestinya antakuna lahu, antakuna ada lahu bagi akil. Ada sepertinya orang yang berakal itu mempunyai apa? Saatun, yaitu waktu demi waktu, saat, punya jam, ketentuan jam dan jam, punya ketentuan batas-batas limit di dalam kehidupan satu hari per harinya itu. Semestinya orang yang berakal itu seperti itu, selama dia tidak dikooptasi, tidak dikendalikan oleh akalnya. Selama dia tidak dikalahkan oleh akalnya. Semestinya orang yang berakal itu harus mempunyai, yaitu pengaturan waktu di dalam hidup. Ya, semestinya itu. Jadi hatta antakuna lahu, jadi wajib mempunyai, antakuna lahu itu artinya wajib mempunyai, lahu bagi akil, apa? Saatun, jam-jam, waktu demi waktu, untuk mengatur ritme di dalam kehidupannya. Pertama, saatun yunaji fiha rabbah, ada waktu 1 jam, ada waktu lah, saya artikan saatun bisa di mana ya 1 jam lah. Kalau mau di menit dalam 1 hari itu, ingat kepada Allah berapa. Jadi ada saat-saat, ada waktu di mana yunaji akan melakukan munajat, mukhatibul asrar. Mukhatibul asrar itu artinya ngomong-ngomong curhat lah, yang dimaksud dengan munajat itu. Jadi ada saat di mana seorang yang berakal itu bisa melakukan munajat, berdialog secara khusus dengan Allah, fiha, di dalam waktu Rabbahu, kepada Tuhannya akil, azza wa jalla, maha mulia dan maha agung. Yang kedua ada wasaatun, ada waktu, jam, ada waktu 1 jam yang digunakan yuhasibu, untuk melakukan introspeksi. Yuhasibu, melakukan introspeksi siapa akil, fiha, di dalam jam, di dalam waktu itu, nafsahu, akan dirinya. Jadi ada waktu di mana dia beribadah kepada Allah, ada waktu di mana dia harus melakukan tafakur. Yang kedua. Yang ketiga, ada waktu wasaatun yatafakkaru, ada waktu di mana waktu itu digunakan untuk melakukan tafakur. Tadi untuk melakukan introspeksi yang kedua. Yang ketiga melakukan tafakur. Fiya, di dalam waktu, fi sun'illah azza wa jalla, terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wasaatun, ada waktu, yakhlu fiha bihajatihi minal mat'ami wal masyrobi, ada waktu yakhlu fiha, yang kosong, fiha, di dalam waktu, bihajatihi, akan kebutuhan-kebutuhannya si akil, minal mat'ami wal masyrobi, dari hal makanan dan minuman. Harus ada waktu di mana kita mengisi perut lah,
ada waktu di mana kita harus memperhatikan fisik kita untuk kita openi, juga sama. Bayangkan, luar biasa kan? Kalau kita bisa seperti ini, baru orang yang berakal. Semestinya orang yang berakal itu harus seperti itu. Ya, semestinya orang yang berakal itu harus punya waktu demi waktu, bisa memepeng waktu. Waktu untuk munajat, waktu untuk muhasabah, waktu untuk bertafakur, waktu untuk menikmati nikmat-nikmat yang datangnya dari Allah berupa makanan dan minuman. Walal akili, dan semestinya wajib juga dimiliki oleh yang berakal. Allah yakuna, tiada siapa akil itu tuainan melakukan illa lisalasin, kecuali 3 hal. Semestinya wajib bagi orang yang berakal, ya, tidak melakukan segala sesuatu kecuali 3 hal semestinya. Apa diantaranya 3 hal itu adalah orang mukmin adalah tazawwada illa lisalasin, kecuali 3 hal. Tazawwada mencari bekal lima'adin untuk akhirat. Ini jangan sampai dilupakan, jangan sampai diabaikan. Ini wajib nih. Ya, wajib bagi orang yang punya logika, punya akal. Kita itu mau perjalanan panjang. Ini yang sering kali kita itu tersandra dengan dunia itu ya gara-gara itu. Yang dibangun dunianya, yang dibangun hanya kepentingan-kepentingan nafsunya, hanya pangkat yang dicari, yang diburu. Sementara dia lupa terhadap perjalanan panjang untuk kembali pulang itu. Semestinya orang yang berakal, punya logika itu yang kita prioritaskan adalah ketika kita pulang. Maka itu ini yang perlu, yang diperhatikan oleh seorang yang berakal. Maka itu walal akil Allah yakuna dhainan illa lisalasin. Dan semestinya atau wajib walal akili, wajib bagi orang bakar Allah yakuna, tiada siapa akil itu dhainan melakukan kecuali 3 hal. Pertama, tazawwada lima'adin, pertama mencari bekal untuk kembali ke akhirat. Au marmatan lima'asin, atau dalam rangka untuk ya memperbaiki kehidupannya. Cara hidup kita yang salah, kita harus kita perbaiki. Jangan menyerah kita, jangan putus asa. Ya ini ujiannya orang hidup ya seperti ini, ada baik, ada buruk. Ini terus kita perbaiki. Kita update, katanya bahasanya anak-anak saya itu, diupdate. Ya, diperbaiki terus. Au ladzatan min ghairi muharramin, atau yaitu mendapatkan kenikmatan, ingin mendapatkan kenikmatan yang bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu dicari. Ya. Orang mukmin yang berakal itu harus melakukan itu, pencarian 3 hal itu. Walal akili, dan wajib bagi orang yang berakal ayakuna, ada siapa akil, ada itu basiron, orang yang punya analisa, orang yang punya pandangan, orang yang melihat bizamanihi, akan konteks zamannya, mukbilan, yang selalu menerima ala sya'nihi, atas keadaannya, menerima. Orang akal itu hafidun, yang selalu memelihara, menjaga lilisanihi, terhadap lisannya si akil. Waman hasabah, waman hasibah, dan barang siapa yang menghitung kalamahu, akan ucapannya, min amalihi, dibandingkan amalianya, man kola, maka menjadi sedikit apa kalamuhu, yaitu ucapannya man. Orang itu kalau muhasabah, ya, muhasabah terhadap ucapan, setiap ucapan itu kalau dipikir, direnungkan, ya, orang kalau mau muhasabah, mau menilai, mau mengintrospeksi terhadap apa ucapan-ucapan, saya yakin pasti dia akan menjadi sedikit ucapan itu, lebih banyak mengamalkan. Jadi kembali lagi, saya ulang lagi, waman hasabah, barang siapa yang menghitung kalamahu, ucapannya, min amalihi, dibanding amaliannya,
Qalla, pasti akan sedikit apa kalamu, ucapannya. Kalau orang itu memperbandingkan ya antara kata-kata, kalau mau mengintrospeksi diri ya antara kata-kata dan perbuatan itu ternyata tidak sebanding banyaknya, pasti orang itu akan menghitung ulang, akan berpikir ulang. Untuk apa? Untuk menyedikitkan kata-kata, untuk mengurangi yaitu banyak bicara. Illa, kecuali boleh orang itu banyak bicara fima terhadap sesuatu yakni yang memberikan manfaat. Ya, yang memberikan manfaat apa kalam kepada sesuatu. Ini baru boleh. Ya seperti saya ini kan banyak bicara. Ini penting ini karena ini bermanfaat. Tapi kalau ini tidak manfaat ya saya tidak mau ngomong. Ngapain sih ngomong? Ya, ngapain ngomong? Jadi waman hasaba kalamahu, waman hasiba ini, waman hasiba kalamahu min amalihi qalla kalam. Barang siapa yang mau introspeksi akan ucapannya dibandingkan amal perbuatannya, pasti dia akan sedikitkan terhadap ucapannya. Kecuali ketika dia harus banyak berbicara, kecuali pembicaraan yang banyak itu karena punya manfaat. Fa'ihalatuka, maka adapun nunda-nundamu al-amala terhadap amal perbuatan, wa ta'khiriha, dan kamu selalu mengakhirkan, dan pengakhiran takhir itu namanya akhara yu'akhiru takhir, sering memperlambat. Nah, enak memperlambat, yang satunya ikhala itu menunda, takhir itu memperlambat aja. Jadi menunda-nundamu terhadap amal perbuatan dan mengakhirkan terhadap amal perbuatan ila waktu ukhra, sampai ke waktu yang lain. Semestinya dilakukan sekarang, kamu lakukan besok. Satu misal, takunu fihi, takunu ada fi, di dalam waktu itu farihul qalbi, kosong. Padahal kamu itu enggak sibuk, hatimu lo enggak susah. Farihul qalbi awil qalibi, atau kamu nganggur. Kok bisa kamu tunda? Kamu nggak ada kerjaan apa-apa, cuma gelundang-gelundung. Sholatnya kok ditunda-tunda. Kamu lo nggak ada kerjaan, daripada gacor tok itu, coba baca Quran. Artinya bahwa kamu tidak banyak kesibukan secara syar'i yang harus didahulukan padahal. Ya. Kok kemudian kamu menunda-nunda sampai segitu itu? Itu min alamatir ru'unati, itu termasuk tanda daripada orang kemprong, orang goblok, orang bodoh. Wal hamko, dan termasuk ciri orang yang yaitu sama hamko, orang yang bodoh. Wal hamki ini ya, bisa dibaca wal hamki karena tidak ada yanya sih. Wawa, adapun sifat kemprong itu hururun, merupakan tipu daya. Wa min aina laka an tasila ila zalikal waqti wal mautu hajimun alaika min haitsu la tashkur. Masyaallah. Wa min aina laka, dan itu dari mana? Ya, laka bagimu an tasila, kamu bisa datang ila zalikal waqti, menuju waktu itu. Loh, seta, kamu kok menunda-nunda? Waktu kamu bilang sudah saya lakukan besok aja. Padahal kebaikan di sini hari ini harus dilakukan. Sementara kamu nganggur, kamu nggak sakit. Kamu dalam kondisi yang banyak waktu, tidak dalam keadaan disuruh memilih di antara kebaikan dari kebaikan yang ada. Tidak. Kamu sedang santai, kamu tidak ada kerjaan apa-apa. Kok tiba-tiba kamu tunda sampai besok? Wa min aina laka antasila ila dzalikal waqti. Itu dari mana? Kamu bisa datang ke waktu besok itu loh, kamu menunda besok itu dari mana? Kok kamu koyok pangeran saja? Sudah besok aja ya? Kayak pangeran aja, harus menunggu besok itu loh. Memangnya lo tahu besok itu kamu punya waktu hidup? Wal mautu, sedangkan kematian itu hajimun, menerkam alaika kepadamu. Gimana sih? Padahal kematian itu siap menerkam, hajimun siap menerkam alaika kepada kamu min haitsu la tashur, di mana ketika itu kamu tidak sadar bahwa kamu diintai.
oleh ajal. Kok kamu bisa bilang menunda-nunda? Masya Allah. Makanya kalau orang itu pengen khusyuk, ingin menjadi orang yang baik, itu jangan pernah disesali hidup, jalan ke depan yang jauh lebih bagus. Dan setiap ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah terakhir. Kamu sholat, jadikan sholat ini terakhir. Kamu sedekah, jadikan sedekah ini seakan-akan terakhir. Kamu sedang baca Quran, bahwa apa yang kamu baca dari Quran itu adalah bacaan yang terakhir dari Al-Quran. Karena yang namanya hajimun alaika wal mautu hajimun, siap menerkam yang namanya kematian itu min haitsu la tash'ur. Pada saat itu kamu tidak terasa. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini penting kita ya. Wa ala taqdiri wusulika ilaihi la ta'man min syuhri akhir. Secara prediksi ya, kehadiranmu ilaihi kepada waktu ya. Wa ala taqdiri wusulika, dan kira-kira datangnya kamu ilaihi kepada waktu itu la ta'man, kamu tidak aman ya, min syuhri akhir, dari kesibukan yang lain. Kamu masih belum bisa, umpamanya dikasih umur ya, umur panjang satu misal, kok besok ada waktu kamu bilang besok aja saya tunda, itu masih belum jaminan mas ya, belum jaminan. Perkiraan kamu besok datang karena kamu menunda, saya lakukan besok aja ya, itu belum jaminan. Latak manu, tidak aman kamu min syuhri akhir, dari kesibukan yang lain. Dari kesibukan lain yu'radu, yang akan dihadapkan laka kepada kamu. Nanti begitu sampai besok ya, ternyata ada masalah lagi, ada kesibukan yang lagi, ada tamu ya, bawa uang, sehingga kewajiban kamu yang semestinya kamu lakukan besok ternyata kamu abaikan. Ini ada yang menurut kamu lebih penting lagi. Begitu terus manusia itu akan disibukkan ya, manusia akan disibukkan akan sesuatu itu. Wa farahul azwali min haitsu wa nadir. Nah ini akhirnya bahwa nganggur, enaknya gitu aja. Orang nganggur itu min haitsu wa, dari sisi situ itu nadirun, sesuatu yang langka. Artinya tidak ada orang nganggur, itu tidak ada orang nganggur. Kok ada orang nganggur? Jadi sampai orang wirid itu tidak bisa disebut orang nganggur. Karena apa? Dia melakukan sesuatu, dia bekerja, dia melakukan sesuatu untuk akhirat. Kok ada orang bilang ini nganggur, ini Pak Kiai ini cuma baca Quran toh, baca kitab toh, nganggur ini, wah gimana sih? Maka definisi nganggur itu perlu dikaji ulang itu, kalau nanti dikaitkan dengan kajian ilmu tasawuf. Jadi wa farahul azwali min haitsu wa nadir, itu langka kalau dikaitkan dari kok ada orang nganggur. Wa farahul azwali, maka ada pun nganggur, tidak sibuk. Dari sisi itu ya, itu langka sekali. Wa nadirun liqouli alaihi salam, sesuai dengan dawuhnya Nabi Muhammad SAW. Ada pernyataan nganggur itu sesuatu yang langka kalau dikaitkan dengan dawuhnya Nabi. Artinya tidak ada manusia yang nganggur, tidak ada. Makanya tidak perlu ditunda-tunda. Karena dawuhnya Nabi, nikmatani, ada dua nikmat mahbunun, yang selalu dilupakan. Fihima, di dalam dua nikmat, siapa kasirun, kebanyakan minan nasi, dari orang-orang. Pertama, as-sihhati wal farawi, bisa dibaca as-sihhatu wal farawu, bisa dibaca as-sihhati wal farawi. Jadi ada dua nikmat yang membuat manusia itu tuno, rugi maksudnya. Nikmatani, ada pun dua nikmat maghbunun, yang menjadi rugi. Rugi itu artinya dirugikan karena lupa orang itu. Kebanyakan dari orang. Apa itu? Nikmatnya sehat dan sempat. Sehat, nikmatnya sehat dan sempat. Faroh itu ketika masuk ke poin ini adalah nikmatnya sehat.
Jadi tidak ada orang itu disebut nganggur, itu tidak ada. Wa farahul azwal artinya sempatnya sibuk, ya. Jadi nggak ada kalau dikaitkan dengan ini. Itu termasuk nikmat yang harus dipergunakan, sehat dan sempat itu. Ai kasirun maksudnya kebanyakan minan nasi dari orang-orang. Faqidu meniadakan huma kepada dua nikmat sehat dan faroh dan sempat itu. Tapi dalam konteks ini banyak sekali orang-orang itu melupakan, ya, meniadakan, tidak menganggap itu termasuk nikmat. Itu banyak orang yang seperti itu, menyepelekan dengan nikmat sehat dan nikmat sempat ini. Faqidu huma wa hubinu dan dipersalahkan. Wahubinu dan wahubinu, atau saya kalau baca wahubinu, dan mereka mempersalahkan, mereka mendzalimi, ya, meniadakan waban, mereka mendzalimi dah, mereka mendzalimi itu artinya tidak merasa mempergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan sehat dan sempat itu. Fihima pada dua nikmat ini melakukan kedzaliman mereka, orang-orang kebanyakan. Karena kasiru minhum, kebanyakan minhum diantara orang-orang itu latajitu tidak menemui engkau akan kebanyakan orang itu illa masyhulan bid dunya, kecuali orang-orang itu disibukkan dengan dunia, au maftunan, atau orang-orang itu telah diuji bihawa dengan hawa nafsunya, au maridon, atau dia telah disibukkan dengan penyakit mubtala yang menguji, yang diujikan. Maridon mubtala, penyakit yang diujikan. Artinya begini, saya ulangi lagi, kebanyakan dari orang terhadap dua nikmat ini, faqiduhuma, meniadakan, menafikan gitu, menafikan. Wa wabinu, dan mereka mendolimi itu tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Fihima, terhadap dua nikmat ini. Karena apa? Id katsiru minhum, karena kebanyakan minhum diantara orang itu la tajidu, tidak menemukan. Latajidu, kamu tidak bisa menemukan. Akan kebanyakan orang itu illa masyhulan, kecuali disibukkan karena dunia. Jadi orang-orang tidak sempat mensyukuri terhadap nikmat sehat, nikmat sempat itu tidak kamu temui kecuali orang-orang itu karena disibukkan itu. Disibukkan dengan apa? Dengan urusan dunia, atau mereka sedang diuji dengan hawa nafsunya, maftunan bihawa, atau dia sedang diuji dengan sakit, atau dia sedang sibuk dengan maridon, dengan orang sakit, atau dia sedang sibuk dengan orang sakit mubtala yang dijadikan ujian, atau orang sakit mubtali yang menguji, ya, orang sakit yang menguji. Jadi dia diuji, satu misal begini contohnya. Jadi dia tidak bisa bersyukur, ya, bersyukur atas nikmat sehat, karena dia merasa sudah nangani orang sakit. Kadang-kadang dokter itu jarang bersyukurnya itu, karena mereka itu sudah disibukkan dengan orang-orang sakit. Ya, orang-orang sakit yang menguji itu, sehingga tidak bisa bersyukur, tidak bisa menangkap bahwa sehat itu adalah nikmat. Seperti itu, ya. Dan kamu tidak menemui, latajidu, tidak kamu menemui terhadap kebanyakan orang itu kecuali karena disibukkan gitu. Saya ulangi lagi, bahwa nikmatani maghbunun fihi ma katsiru minan nas. Ada dua nikmat
mahgunun yang menjadikan tono, rugi. Fihima terhadap dua nikmat itu, siapa kasirun kebanyakan minan nasi dari orang-orang. Pertama sehat dan sempat. Ai kasirun nas maksudnya kebanyakan dari orang-orang. Fakidu meniadakan siapa kebanyakan orang huma kepada sehat wal faroh, sehat dan sempat. Wawabinu dan mereka juga mendolimi, atau kalau saya artikan di sini mendolimi itu tidak mempergunakan gitu loh. Dengan sehatnya itu tidak digunakan dengan baik. Punya kesempatan tidak digunakan untuk kesempatan itu, setiap kesempatan peluang tidak digunakan untuk beribadah, tapi dibuat maksiat gitu. Jadi kesehatan juga begitu, semestinya untuk ibadah dia buat untuk maksiat. Itu yang saya maksudkan, wawabinu mereka melakukan kedzaliman terhadap dua nikmat itu fima. Nah, kebanyakan mereka itu id kasirun minhum, id karena kasirun kebanyakan minhum di antara mereka latajidu kamu tidak menemukan. Akan banyak orang itu kecuali ya. Kamu bisa ketemukan itu kecuali karena orang itu disibukkan dengan dunia. Ada model orang-orang yang mengabaikan terhadap sehat, terhadap sempat itu karena disibuk, sehingga tidak melihat. Mereka mengabaikan terhadap itu, tidak meletakkan pada posisi nikmat sehat dan kesempatan itu, tidak meletakkan itu dikarenakan mereka itu sibuk dengan urusan dunia. Atau dia sedang sibuk dengan diuji dengan hawa nafsunya. Au masyhuran maridun, atau dia disibukkan dengan orang sakit, mubtali yang menguji. Ya, satu misal saya contohkan dokter tadi. Wa humul kasiri, yang perlu dipahami kebanyakan orang bahwa itu anal qalila, sesungguhnya sedikit sekali minan nasi dari orang-orang razaqahumullah, yang telah diberikan rezeki, razaqahum yang telah memberikan rezeki hum kepada kebanyakan orang, siapa Allah as-sihata wal farah, akan kesehatan dan kesematan. Perlu dipahami oleh kebanyakan orang bahwa sedikit dari orang-orang itu yang telah diberikan sehat dan sempat itu sedikit oleh Allah. Fa'in amaruhuma, nah ini saya ulangi lagi. Perlu wa mafhumul kasir, dan adapun yang dipahami dari kebanyakan atau sebagian besar atau golongan banyak, orang banyak, bahwa anal qalilal minan nas, sedikit dari orang-orang razaqahumullahu sihata wal afiyah, Allah memberikan mereka sehat dan sempat. Fa'in amaruhuma, maka ketika mereka mempergunakan, amaru itu mempergunakan untuk memakmurkan, ketika dia mempergunakan sehuma kepada sehat dan sempat, bitaatin dengan bitaati maulahum, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, kepada Tuhan, kepada kekasih mereka, maksudnya kepada Allah. Faqad syakaru, maka sungguh mereka itu telah bersyukur. Nah, ini yang sedikit. Yang sedikit itu ini yang, jadi banyak orang diberi sehat dan sempat, ya. Banyak orang, ya, banyak orang yang diberi sempat dan sehat, dan sedikit orang yang diberi apa? Sehat dan sempat. Sedikit yang diberi sempat dan sehat, yang apabila ketika dia diberikan itu bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Fa'in amaruhuma, maka jika mereka memakmurkan atau mempergunakan kepada nikmat sehat dan faroh, bitaati maulahum, dengan mentaati, melakukan taat kepada
kekasih mereka. Faqad syakaru, maka sungguh mereka telah bersyukur. Warabihu, dan mereka telah berhasil atau menerima laba, ribhan aziman, yaitu keberuntungan lah, menerima keberuntungan yang besar. Wa in dhayya'uhuma, apabila mereka itu menyia-nyiakan huma kepada kesempatan, kepada kesehatan dan kesempatan, faqad khasiru, maka sungguh mereka telah rugi, khusranan mubinan, dengan kerugian yang nyata. Wa kafaru, dan mereka telah melakukan pengkufuran bihata ini, nikmata ini, terhadap dua nikmat ini. Fajadir, maka layaklah kalau kemudian antus liba, dicabut dua nikmat ini, anhum, pada mereka. Wajar itu kemudian kalau dicabut oleh Allah. Wa wa'idun, begitu juga min alamatil khadlani, sebagian daripada ciri-ciri khadlan, tertipu. Wajah sayati, dan akan datang apa kalamus syaihi, yaitu penjelasan oleh guru kita. Al khadlanu, adapun tipu daya, kullal khadlani, ya, dengan seluruh tipu daya itu antakilah, yaitu mensedikitkan, itu antakilah, mensedikitkan awaikoka, terhadap perkara-perkara yang menghalangimu. Summa, kemudian latak balu, kamu tidak menghadap alaihi, kepada Allah. Itu namanya tertipu. Fal wajibu, maka adapun kewajiban alal insani, bagi seorang manusia, adalah ayak to'a, memutuskan ala ikohu, perkara-perkara yang yang merintangi, wa awa ikohu, dan perkara-perkara yang menghalangi. Wajib itu kita putus. Wa yukhalifu, dan menentang hawahu, terhadap hawa nafsunya insan. Wa yubadir, dan bersegera siapa insan ila khidmati maulahu, untuk memberikan khidmat kepada sang kekasihnya. Wala yantadiru, dan jangan pernah menunggu waktan, terhadap waktu akhara yang lain, jangan menunggu sampai waktu lain. Idzil fakir ibnu wakti, karena yang disebut orang fakir itu adalah orang fakir. Idzil fakir, karena sesungguhnya adapun fakir, yaitu ibnu wakti, pada waktu itu namanya orang fakir. Orang yang ada kesempatan tidak melakukan, itu namanya ibnu fakir, ya, itu namanya ibnu fakir. Karena kefakiran, yang disebut kefakiran itu adalah ya saat dia tidak memanfaatkan ada kesempatan, itu namanya ibnu fakir. Idzil fakiru, maka adapun yang disebut dengan fakir itu ibnu wakti, pada waktu itu. Fala tajidu, dan kamu tidak menemukan hu, akan fakir, mashulan, disibukkan, illa bifikrotin, kecuali dengan pikiran-pikiran, au nadrotin, atau pandangan, au zikrin, atau zikir, ingat, au mudakarotin, atau mudakaro, saling mengingat, au khidmati syaihin, atau berkhidmat kepada sang guru, yusiluhu, yang mengantarkan siapa syekh, ya, hu, kepada fakir, ila maulahu, kepada sang kekasihnya. Wa qad qultu, dan sungguh aku mengatakan, li ba'dil ikhwani, kepada sebagian saudara-saudara, al fakiru shodiqu, adapun yang disebut dengan orang fakir yang shodiq, laisa lahu, tiada lahu bagi fakir shodiq, apa fikrotun, pikiran. Ini baru yang disebut dengan orang fakir sejati. Itu adalah orang fakir yang tidak punya, orang fakir yang jujur adalah tidak punya pikiran. Wala hadrotu, dan tidak menyanyiakan waktu, illa fil hadroti, kecuali dibuat untuk berhadroh, kemahriban, untuk hadir kemahriban Allah. Au ma yusilu, atau sesuatu, yusiluhu, yang bisa mengantarkan, ya, hu, kepada fakir, lil hadrati, untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, adapun Allah taala itu alamu, jauh lebih mengetahui. Itu baru yang disebut dengan fakir shodiq, orang yang sudah tidak punya pikiran,
tidak menyia-nyiakan waktunya kecuali hanya dipergunakan untuk sowan kepada Allah, atau dia menggunakan sesuatu yang bisa mengantarkan untuk sowan atau hadir di mahariban Allah Subhanahu wa taala. Sumadzakaro kemudian menyebutkan al-adab as-salisa kepada etika yang ketiga. Wa huwa iqamatuhu haitsu aqamahu wa ta'ala faqala. Ini akan kita lanjutkan. Mohon maaf ini sangat mepet waktunya dan ini sudah telat maghrib. Jadi mohon maaf ini jadi kajian ini agak keburu-buru tadi, tapi tetap tidak mengurangi nilai ruh kesempurnaan daripada kajian tentang bab mutiara yang ke-18. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.